Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang kebakaran. Nah, kebakaran itu merupakan suatu kejadian yang tentunya tidak diinginkan. Kebakaran itu merupakan suatu kobaran api yang membesar, yang tidak terkendali, yang bisa merugikan manusia, barang, dan lingkungan. Nah, kebakaran itu berasal dari api yang tentunya tidak dikehendaki. Bicara tentang api, bagaimana proses terjadinya api? Jadi api itu adalah suatu proses oksidasi tanpa bantuan yang cepat disertai dengan evolusi panas dan cahaya dalam bermacam-macam intensitasnya. Nah, api ini timbul dari segitiga api, ada panas, bahan bakar, dan oksigen dalam proporsi yang tepat. Nah, api hanya dapat terjadi kalau ada tiga ini. Bahan bakar, ada sumber penyalaannya, panas atau energi panas, dan oksigen atau bahan oksidator dari udara atau dari sumber lain. Kalau tidak ada ketiga unsur tersebut, maka tidak terjadi api. Ya. Nah, kalau ketiga unsur tersebut berada dalam konsentrasi memenuhi syarat, maka timbullah reaksi oksidasi yang dikenal sebagai proses pembakaran. Kita lihat ada teori segitiga api. Ini segitiga. Nah, pertama itu ada bahan bakar, ada oksigen, ada panas. Ya. Nah, bahan bakar itu bisa jadi bahan bakar gas, contohnya seperti ini, cair, contohnya ini, kemudian padat, contohnya ini. Nah, jadi segitiga api itu ada oksigen yang berasal dari udara, ada juga bahan bakar, kemudian ada panas. Bahan bakar tanpa udara tanpa panas itu bisa menghasilkan api. Jadi, ada sumber panas dari manusia, matahari, gunung meletus, sambaran petir, energi nuklir, energi listrik, energi mekanis, reaksi kimia, itu bisa menjadi sumber panas. Ada bahan bakar, bakaran padat bisa kayu, kertas, margarin, material lain. Ada bahan bakar cair, minyak tanah, bensin, solar, spiritus. Ada gas, LPG, karbit, dan lain-lain. Kemudian ada unsur ketiga, yaitu oksigen. Nah, di udara kan ada beberapa unsur, salah satu diantaranya adalah oksigen. Oksigen di udara itu biasanya minimal 16%. Nah, itulah sumber oksigen yang didapat dari udara untuk bisa menjadi salah satu unsur dari penyebab api. Bahan bakar itu sendiri tentu adalah bahan yang mudah terbakar. Jenis-jenis bahan bakar ada padat, cair, dan gas. Kemudian ada unsur kedua itu oksigen. Itu merupakan suatu senyawa kimia yang diperlukan pada proses pembakaran atau terjadinya api. Ya, kadar oksigen di udara itu bisa berkisar antara 20%. Kemudian ada sumber panas. Nah, ini yang sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran: matahari, korek api, rokok, listrik, api terbuka, pemotongan pengelasan, pemukaan panas, bunga api, reaksi kimia, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang panas, maka kita bisa sebut beberapa perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu terbagi dalam tiga. Pertama, perpindahan panas secara radiasi. Nah, radiasi ini merupakan suatu proses perpindahan panas melalui udara yang ada di sekitarnya. Ya, seperti itu. Kemudian ada perpindahan panas melalui perantara benda-benda yang menghantarkan panas, jadi konduksi. Nah, jadi dia ada panas yang melalui perantara benda-benda yang bisa menghantarkan panas, sehingga terjadilah perpindahan panas itu. Kemudian panas yang terjadi akibat tekanan udara dari bawah ke atas. Nah, itu disebut konveksi. Seperti ini gambarannya.
Ada faktor yang mempengaruhi api. Ada 4, ada cuaca, ada topografi, ada bahan bakar, dan waktu. Nah, konsep dasar untuk cuaca ini ya, pada kondisi yang sangat panas, kering, dan berangin, bahan bakar akan mengering dan mudah terbakar dengan cepat. Ya, misalnya dalam kebakaran hutan dan lahan, unsur cuaca yang dominan itu suhu, angin, kelembaban relatif, dan curah hujan itu mempengaruhi perilaku dari api itu sendiri. Nah, topografi di mana keadaan atau konfigurasi permukaan tanah. Dimanapun lokasi kebakaran terjadi, curam atau datar, topografi biasanya menjadi lereng atau bentang alam. Kemudian ada bahan bakarnya, kemudian ada waktu. Nah, setelah jam 10, penyinaran matahari akan meningkat dan temperatur udara akan meningkat, sedangkan kelembaban akan menurun. Kecepatan angin meningkat, kadar air bahan bakar akan menurun, dan bahan bakar akan terbakar. Nah, hal ini biasa disebut dengan konsep jam 10. Ya, jam 10 ke atas. Kemudian mari kita mengenal bagian api. Jadi, ini itu adalah punggung api. Ya. Kemudian yang ini itu adalah sayap sisi api. Kemudian yang ini sayap sisi api juga. Kemudian yang di ini itu adalah pulau api. Kemudian yang ditunjukkan ini adalah jari-jari api. Kemudian 6 itu teluk api. 7 kepala dari api yang atas ini ya. Dan yang ke-8 itu kalau misalnya apinya meloncat, berarti dia disebut api loncat. Nah, itu bagian-bagian dari api ya. Nah, kemudian reaksi rantai kimia. Nah, bahan bakar yang dipanaskan mengeluarkan uap. Uap bergabung untuk menciptakan senyawa baru. Senyawa baru bergabung dengan oksigen dan menyala. Flash point, titik nyala. Nah, itu merupakan suhu terendah di mana bahan bakar mulai menguap dan bercampur dengan udara, dan bila diberikan sumber panas akan menyala dan tidak terbakar secara terus-menerus. Nah, bila sumber panas diambil maka tidak akan terjadi nyala. Jadi kalau sumber panas diambil maka dia tidak akan terjadi nyala. Itu adalah flash point atau titik nyalanya ya. Kemudian ada daerah bisa terbakar, flammable range ya. Daerah bisa terbakar adalah suatu batasan konsentrasi campuran antara uap bahan bakar dengan udara yang dapat terbakar atau menyala bila dikenai sumber penyalaan. Ada levelnya, ada batas terbakar atas, ada terbakar bawah. Titik nyala beberapa bahan bakar. Nah, kalau Anda lihat benzen misalnya minus 11, hidrogen, ada minyak tanah 38, metil alkohol 11. Nah, kalau di antara bahan bakar ini yang kita lihat yang paling rendah flash point-nya itu adalah benzen. Bukan ya, ether ya, ether minus 45. Kemudian bensin, nah itu sangat memberatkan. Dan yang paling tinggi flash point-nya itu adalah vegetable oil. Nah, seperti itu. Kemudian kebakaran itu sendiri, awal terjadinya api tentu tidak diduga waktu dan tempatnya. Api akan menjadi besar dan meluas bila cukup media penghantarnya. Intensitas nyala api dipengaruhi oleh sifat, flammability, dan kuantitas jenis material yang dibakar. Kebakaran akan surut dan padam bila keseimbangan reaksinya tidak seimbang. Nah, ini gambarannya seperti itu. Kebakaran itu berasal dari api. Makanya kalau tidak ingin terjadi kebakaran, maka jangan bangunkan api. Jangan bermain-main dengan api. Ya. Jika bermain-main, maka bisa timbul kebakaran ketika salah dalam bermain-main. Resiko kebakaran, kita bisa mendapatkan resiko akibat terbakar.
contoh luka-luka akibat api terbakar bisa dilihat di gambar. Bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran itu dari api itu sendiri. Nah, tentu api merupakan suatu bahaya yang paling utama dalam suatu kebakaran. Bermula dari api dapat mengakibatkan potensi bahaya lainnya. Biasanya muncul dari korsleting arus listrik, peralatan masak, unik, lilin, sisa potongan rokok yang belum mati, cairan dan peralatan mulai terbakar dan lain-lain. Kemudian ada bahaya kebakaran dari segi asapnya. Asapnya ini banyak mengandung bahan-bahan berbahaya, ya. Karbon monoksida, yaitu seringkali menyebabkan kematian dalam kebakaran bangunan. Nah, ciri-cirinya tidak terlihat, berwarna, dan tidak berbau. Gas ini terbentuk dari oksidasi bahan-bahan yang terbakar bersama dengan gas karbon dioksida. Nah, terutama bila terbakar dengan sempurna. Kemudian ada gas yang terdapat pada asap yang berbahaya, yaitu hidrogen cyanida. Nah, dihasilkan dari terbakarnya bahan yang mengandung nitrogen. Jadi kalau misalnya nitrogen ini terbakar, bisa menimbulkan hidrogen cyanida. Ya. Gas ini akan menghalangi penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh. Kalau pada 100 ppm dalam waktu yang sama akan berakibat fatal. Ya. Pada 181 ppm dalam 10 menit dipastikan bisa menyebabkan kematian. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah bahaya dari karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini timbul pada kebakaran dengan jumlah yang besar. Tidak beracun, tetapi keberadaan gas ini dalam jumlah besar akan menyebabkan gangguan dalam pernafasan. Nah, kalau normal, di udara itu biasa kadar CO2-nya hanya 0,03% dan oksigen sebesar 20,8%. Dengan naiknya kadar CO2, maka akan menyebabkan perbandingan kadar oksigen menjadi berkurang. Nah, ini tentu berbahaya untuk suplai oksigen untuk pernafasan kita. Kemudian ada bahaya kebakaran dari akrolin. Nah, akrolin ini bersifat iritan. Dia bisa menyebabkan iritasi pada indera manusia dan paru-paru. Nah, akrilin terbentuk dari pembakaran semua bahan selulosa dan juga dari pirolisis polietilen. Kemudian ada HCl, terbentuk dari pembakaran bahan bakar yang mengandung klorin. Nah, gas ini bisa menyebabkan iritasi pada indera dan paru-paru. Jika konsentrasinya 75 ppm, sudah dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan bagian atas. Ada nitrogen monoksida, tidak berwarna, tidak berbau, berasal dari hasil pembakaran. Jika terhirup dalam jumlah yang banyak, maka dia akan berbahaya. Bisa menyebabkan gangguan saraf yang berakhir dengan kejang-kejang dan kelumpuhan. Nah, bahaya kebakaran itu bisa menyebabkan reruntuhan bangunan. Nah, potensi bahaya ketika misalnya kita berada dalam kebakaran atau sedang menanggulangi kebakaran, misalnya memadam kebakaran, itu bisa mendapatkan bahaya kebakaran berupa diterpa reruntuhan bangunan. Kemudian pecahan material di tempat kebakaran. Akibat ada kebakaran, ada menimbulkan suatu kerusakan, material-material menjadi terpecah, sehingga pecahan material yang tajam itu seperti kaca, keramik, dan lain bisa membahayakan bagi orang yang berada di dalam ataupun di sekitar lokasi kebakaran yang terdapat pecahan material di area itu. Ada korsleting listrik, karena pada saat kebakaran mungkin ada sengatan listrik di tempat-tempat yang tidak dapat diperkirakan saat kebakaran terjadi. Nah, temperatur yang panas. Nah, jika terjadi kebakaran, tentunya api akan membuat suhu di sekitar tempat kebakaran itu meningkat menjadi panas, ya. Hal ini juga termasuk potensi bahaya untuk orang-orang yang berada di sekitar, termasuk orang yang menanggulangi kebakaran, contohnya adalah pemadam kebakaran. Jika terjadi kebakaran, itu bisa kekurangan oksigen. Karena pada saat kebakaran, maka area pembakaran akan kekurangan oksigen, karena udara juga bercampur dengan gas-gas lain sebagai hasil dari kebakaran. Karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan lain-lain.
bahaya kebakaran dengan bahan kimia terbakar. Ya, bahan-bahan yang reaktif terhadap api umumnya akan menambah potensi bahaya saat menanggulangi kebakaran itu sendiri. Jadi penambahan potensi kebakarannya. Kalau kita lihat dari data kasus kebakaran, itu dari tahun 1990 sampai 1996 ada 2033 kasus, dan tahun selanjutnya sampai 2001 ada 1121 kasus. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, itu kita bisa lihat kebocoran bahan kimia di Bhopal dan kecelakaan tambang batu bara buatan yang mengakibatkan lebih banyak korban tewas dibandingkan kebakaran terjadi pada sebelumnya. Ada beberapa sejarah dengan jumlah korban tewas kita bisa lihat. Salah satu yang banyak adalah ini, kebakaran di Pakistan pada tahun 2012 menimbulkan jumlah korban tewas 289 orang. Nah, seperti itu. Ada juga yang besar seperti 289 di Pakistan tadi. Ada yang besar juga di Nakhon Pathom Thailand, 188 orang tewas. Ada 167 orang di Alpha North Sea Inggris, dan 146 orang tewas di New York, Amerika Serikat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kebakaran dari data faktornya itu paling banyak adalah api terbuka. Nah, 37,19%. Nah, faktor yang ada listrik, pembakaran, peralatan panas, mekanik, kimia, proses biologi, alam, dan yang lainnya tidak dapat ditentukan dan lain-lain. Penyebab umum bencana kebakaran besar di tempat kerja. Jadi ada 3 persyaratan dasar kebakaran bisa terjadi dan semakin membesar, yaitu adanya bahan bakar, adanya pemantik sumber panas ya, dan adanya oksigen di udara yang mendukung pembakaran itu sendiri. Nah, urutan kejadian penyebabkan kebakaran dapat mencakup hal-hal ini ya. Penumpukan bahan yang mudah terbakar di tempat kerja, pengalihan sumber pemantik api secara tidak sengaja, ketidakmampuan mendeteksi adanya kebakaran dengan cepat, ketidakmampuan mengendalikan kebakaran dan memadamkan. Jadi ini adalah fire risk ya. Kita bisa lihat grafiknya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah klasifikasi kebakaran. Untuk klasifikasi kebakaran menurut National Fire Protection Association itu ada 6 kelas ya. Nah, diklasifikasikan menurut sumber apinya. Jadi NFPA ini dari Amerika, dan klasifikasi diberi kode kelas A, B, C, D, E, dan K. 6 kelas. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi kelas A itu adalah kelas untuk padat non-logam. Nah, misalnya kertas, kain, plastik, kayu. Pemadamnya itu bisa air, uap air, pasir, busa, CO2, serbuk kimia, kering, dan cairan kimia. Kemudian ada kelas B, yaitu gas atau uap atau cairan. Misalnya kebakaran metana, amonia, solar. Nah, pemadamnya itu CO2, serbuk kimia, kering, dan busa. Kemudian ada kelas C, itu dari listrik. Kebakaran arus pendek. Pemadamnya itu CO2, serbuk kimia kering, dan uap air. Kemudian ada kelas D, itu kebakaran aluminium, tembaga, besi, dan baja. Nah, pemadamnya itu serbuk kimia sodium klorida atau grafit. Ada kelas E, radioaktif. Jadi kebakaran dari bahan-bahan radioaktif. Pemadamnya itu belum diketahui secara spesifik. Dan ada K, bahan masakan. Jadi kebakaran yang timbul dari lemak dan minyak masakan. Jadi pemadamnya bisa cairan kimia dan CO2. Jadi kalau secara umum ada kelas A, padat non logam, dari kertas, kain, plastik, kayu. Ada kelas C, arus pendek. Dan ada kelas K, lemak dan minyak. Klasifikasi kebakaran tersebut itu untuk apa? Itu menentukan media pemadam efektif menurut sumber api dan kebakaran.
dan menentukan aman tidaknya jenis media pemadam tertentu untuk memadamkan kelas kebakaran tertentu berdasarkan sumber api atau kebakarannya. Nah, klasifikasi kebakaran tadi sudah dijelaskan, ada A, B, C, D. Kemudian tingkat keparahan kebakaran ini terbagi, ada yang tingkat kemudian terbakarnya dari bahan yang diolah atau disimpan, ada jumlah dan kondisi penyimpan bahan tersebut, ada tingkat keparahan seberapa besar nilai material yang terancam dan seberapa banyak orang yang terancam. Jadi kalau mau lihat tingkat keparahannya maka dilihat dari beberapa hal-hal ketiga ini. Nah, peringatan dini. Peringatan dini bahaya kebakaran merupakan salah satu subsistem pengendalian kebakaran, ya, khususnya untuk memperkuat upaya peringatan dini. Sedangkan peringatan dini bahaya kebakaran merupakan salah satu subsistem supaya kita itu bisa tahu kita ini diperingati dalam kondisi bahaya merah, kuning, ya, hijau atau biru. Kalau biru dia rendah, nah, Anda hati-hati. Kalau hijau berarti dia levelnya sedang, Anda harus waspada itu. Kalau kuning berarti dia levelnya tinggi, ya, nah, berarti dia bahaya. Kalau merah berarti ekstrim, awas. Nah, seperti itu. Nah, parameter penilaian dan pemetaan bahaya kebakaran hutan dan lahan misalnya, ya, dari jenis hutannya ada skornya, ya, full 1, ada juga yang 0,66, 0,33 dibagi 3, ya. Jadi ini sepertiga, ini 2/3, dan ini adalah 3/3. Seperti itu. Bisa lihat pada tabel. Nah, tingkat kemampuan penyerang api daun itu pada salah-salah tunggal itu bisa dilihat semakin basah atau semakin tinggi kadar air daun, maka semakin sulit kemampuan penyalaan api, dan sebaliknya. Contoh kita bisa lihat pada gambar. Jika daun dapat dibakar pada posisi ke bawah, maka menunjukkan indikasi bahwa kadar air tinggi. Jika daun terbakar pada posisi miring ke bawah, maka menunjukkan indikasi bahwa kadar air daun itu sedang. Nah, secara umum, kondisi lapangan mempunyai peringkat bahaya kebakaran yang sedang. Jadi, kita bisa menilai tingkat kemampuan penyalaan api daun ini, apakah dia rendah atau sedang, untuk menentukan bagaimana secara umum kondisi lapangan, peringkat bahaya kebakarannya, apakah dia rendah atau sedang. Ya. Kemudian ada tinggi. Jika daun terbakar pada posisi miring ke atas seperti ini, maka menunjukkan indikasi bahwa kadar airnya rendah, sehingga lebih mudah terbakar walaupun posisi miring ke atas. Nah, secara umum, lapangan ini mempunyai peringkat bahaya kebakaran yang tinggi. Yang paling ekstrim, kalau daunnya terbakar pada posisi ke atas, jadi kita posisikan atas, kemudian dibakar dan dia terbakar, maka kadar airnya sangat rendah. Nah, kalau kondisi seperti ini bisa dikatakan lapangan itu mempunyai peringkat bahaya kebakaran sangat tinggi. Nah, begitu caranya, ya, untuk menentukan kondisi lapangan berdasarkan peringkat bahaya kebakaran. Ya, bisa juga lihat dari hasil remasan. Kalau dia hanya patah saja, berarti serasa basah kadar air tinggi. Kalau hancur tetapi kepingan agak kasar, berarti serasa dengan tingkat kepuasannya sedang. Ya. Kalau dia hancur dengan keping kecil, berarti serasa kering, kadarnya rendah. Kondisi ini mempercepat proses penyalaan api. Kalau dia hancur menjadi agak halus, maka seharusnya sangat kering. Berarti kondisi ini berarti lapangannya itu memang sangat mudah terbakar. Nah, demikian penjelasan tentang kebakaran, bahaya kebakaran, klasifikasi kebakaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.